Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu kabar baiklah bagi kita semuanya. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, kita mau menyapa Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih anugerah-Mu ya Allah yang begitu besar bagi kami, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang baru. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Bapa, kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu bagi kehidupan kami ya Bapa. Perlengkapilah hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau yang memperlengkapi hamba, dan Engkau yang menyembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Urapi dan berkati mulut bibir hamba Tuhan, agar perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba dapat dimengerti oleh semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di Galatia 6 ayat 1. Bunyinya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia pada saat itu. Dan pengajaran Rasul Paulus ini, saudaraku, juga berlaku pada kita hingga saat ini, yang mana kita harus bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan ini sudah lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita dan semua umat yang percaya kepadanya. Seperti Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengasihi, dan Yesus memberikan ajaran, didikan, serta nasihat kepada semua orang. Oleh karena adanya teladan yang diberikan Tuhan kepada kita, hendaklah kita dapat mengikuti teladan tersebut di dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen. Jadi tanpa adanya peranan orang lain di dalam hidup kita, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Memang kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang abadi. Semua yang kita dapat, semua yang kita miliki, itu semua adalah anugerah Allah. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik. Atau dengan caranya apa kita bersyukur
atas anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, saudaraku, tidaklah semulus yang kita pikirkan. Pastilah kita punya beban dan pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jatuh bangunnya seseorang adalah gambaran hidup yang nyata, yang bisa dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih akhir-akhir ini dengan adanya wabah virus COVID-19 mempunyai dampak yang signifikan di segala bidang, terutama di dalam pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan banyak pengusaha-pengusaha yang merugi, sehingga banyak karyawan-karyawan yang di PHK dan banyak lain sebagainya. Dengan adanya dampak ini, saudaraku, banyak orang yang mencari jalan pintas untuk mengurangi beban yang dialaminya oleh karena virus COVID-19 ini. Seperti dengan cara korupsi, menghalalkan segala cara, atau mendatangi orang-orang pintar atau dukun supaya mereka terlepas dari permasalahan yang mereka hadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mengetahui saudara atau teman kita ataupun orang lain yang telah melakukan kesalahan yang tentunya tidak berkenan di hadirat Tuhan, maka kita harus mengingatkan atau memimpin mereka ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, seperti nats renungan kita pada pagi hari ini. Bukan sebaliknya, saudaraku, seperti kita mencibir mereka, kita mengolok-olok mereka, bahkan kita menggosipi mereka atas perlakuan dan pelanggaran mereka tersebut. Saudaraku, tapi sebagai orang yang beriman, kita harus bisa menasehatinya serta memberikan dorongan atau semangat untuk terus berpengharapan hanya kepada Yesus saja dalam menghadapi setiap persoalan, setiap perkara apapun di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini, ada kalanya orang lain lemah, kita harus menolongnya. Dan ada kalanya juga kita lemah, pastilah kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang pasti dan perlu kita ingat, saudaraku, di saat kita menolong, di saat kita menegur, di saat kita memimpin orang yang sudah melakukan kesalahan, jangan sampai kita merasakan paling rohani, paling benar, sehingga pada saat kita memimpin mereka, di saat kita membimbing mereka, kita melakukannya secara arogan. Tetapi kita harus dengan rendah hati dan dalam roh yang lemah lembut, dan kita terus mawas diri agar kita tidak terjatuh di dalam pencobaan atau kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali ya Bapa, supaya kami boleh membimbing, saling mengingatkan satu dengan yang lain,
dengan penuh kelemah lembutan yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Mu yang menjadi renungan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat marifat dan mampukan kami Tuhan untuk selalu memagari hati kami, memagari hidup kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Sehingga pada saat kami memberitahukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, kami penuh dengan hikmat-Mu ya Bapa. Dan orang yang kami boleh bimbing, boleh menerima sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan boleh mereka melakukan sesuai dengan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada pagi hari ini Bapa, buat negara kami Republik Indonesia. Tuhan, Engkau tahu keadaan kondisi negara kami ya Bapa. Terlebih pada saat-saat ini Tuhan, kami sudah merasakan hampir 2 tahun Tuhan, wabah COVID-19 ini masih ada di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kalau ini seizin Engkau ya Bapa. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau dapat menghalaunya dan menghardiknya keluar dari negara kami, bahkan di seluruh dunia, agar kehidupan kami Tuhan boleh nyaman, penuh dengan kedamaian, dan tidak ada ketertekanan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau yang mengurapi dan memimpin pemimpin kami ya Bapa, baik itu yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak Presiden kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat, begitu juga dengan jajarannya ya Bapa di dalam melaksanakan tugas-tugas negara ya Bapa. Mereka boleh melaksanakannya dengan baik dan takut akan Engkau ya Allah. Begitu juga pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman Engkau ya Tuhan Yesus, yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Engkau yang memampukan mereka Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa berdaulat dan berotoritas di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Engkau yang memberikan berkat-Mu, Engkau yang memberikan hikmat-Mu yang luar biasa, agar tumbuh kembang daripada anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Allah. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.